Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan. Melalui bacaan Alkitab 1 pasal sehari, dalam kitab Nabi-Nabi Kecil bahagian ke-11 seri yang kedua. Kitab Zakaria pasal 2, penglihatan-penglihatan dengan perikop penglihatan ketiga tentang seorang yang memegang tali ukuran dan orang-orang buangan dipanggil pulang. Mari baca Alkitab, mari dengar Alkitab, dan mari lakukan apa yang Allah firmankan di dalam Alkitab. Maka iman dan pengharapanmu tidaklah sia-sia. Selamat bersekutu dengan Tuhan. Tuhan Yesus Allah Putra, Alfa dan Omega memberkati, dan Allah Roh Kudus akan menuntun untuk memahami. Salam kasih dan doa dari Rumah Produksi Endang Silitonga Tanjung Bible Audio Ministry. Mari memulainya dengan doa dalam hati. Aku melayangkan mataku dan melihat, tampak seorang yang memegang tali pengukur. Lalu aku bertanya, "Kemanakah engkau ini pergi?" Maka ia menjawab aku, "Ke Yerusalem untuk mengukurnya, untuk melihat berapa lebarnya dan panjangnya." Dan sementara malaikat yang berbicara dengan aku itu maju ke depan, majulah seorang malaikat lain mendekatinya, yang diberi perintah, "Berlarilah, katakanlah kepada orang muda yang di sana itu, demikian, Yerusalem akan tetap tinggal seperti padang terbuka, oleh karena banyaknya manusia dan hewan di dalamnya. Dan aku sendiri, demikianlah firman Tuhan, akan menjadi tembok berapi baginya di sekelilingnya, dan aku akan menjadi kemuliaan di dalamnya." Ayo, ayo, larilah dari tanah utara. Demikianlah firman Tuhan. Sebab ke arah keempat mata angin aku telah menyerahkan kamu. Demikianlah firman Tuhan. Ayo, luputkanlah dirimu ke Sion, hai penduduk Babel. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, yang dalam kemuliaannya telah mengutus aku, mengenai bangsa-bangsa yang telah menjarah kamu. Sebab siapa yang menjamah kamu, berarti menjamah biji matanya. Sesungguhnya aku akan menggerakkan tanganku terhadap mereka, dan mereka akan menjadi jarahan bagi orang-orang yang tadinya takluk kepada mereka. Maka kamu akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku. Bersorak-sorailah dan bersukarialah, hai putri Sion, sebab sesungguhnya aku datang dan diam di tengah-tengahmu. Demikianlah firman Tuhan. Dan banyak bangsa akan menggabungkan diri kepada Tuhan pada waktu itu, dan akan menjadi umatku, dan aku akan diam di tengah-tengahmu. Maka engkau akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku kepadamu. Dan Tuhan akan mengambil Yehuda sebagai miliknya di tanah yang kudus, dan ia akan memilih Yerusalem pula. Berdiam dirilah, hai segala makhluk,
di hadapan Tuhan, sebab Ia telah bangkit dari tempat kediamannya yang kudus. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab Sakaria, pasal yang kedua. Sedikit perenungan melalui pasal ini tentang tali ukuran dan panggilan untuk pulang dengan ayat panduan perenungan terang besar Alkitab Sakaria 2 ayat 1-6 dengan bunyi nas. Aku melayangkan mataku dan melihat, kata Sakaria. Tampak seorang memegang tali pengukur. Lalu aku bertanya, kemanakah engkau ini pergi? Maka ia menjawab aku, ke Yerusalem, untuk mengukurnya, untuk melihat berapa lebarnya dan panjangnya. Dan sementara malaikat yang berbicara dengan aku itu maju ke depan, majulah seorang malaikat lain mendekatinya yang diberi perintah. Berlarilah. Katakanlah kepada orang muda yang di sana itu demikian. Yerusalem akan tetap tinggal seperti padang terbuka oleh karena banyaknya manusia dan hewan di dalamnya. Dan aku sendiri, demikianlah firman Tuhan, akan menjadi tembok berapi baginya di sekelilingnya, dan aku akan menjadi kemuliaan di dalamnya. Ayo, ayo, larilah dari tanah utara, demikianlah firman Tuhan. Sebab ke arah keempat mata angin aku telah menyerahkan kamu. Demikianlah firman Tuhan. Sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabat surgawi yang dikasihi oleh Tuhan di mana saja Anda berada. Pena Ilham Ilahi Roh Nubuat Para Nabi dan Raja, halaman 337 alinea keempat menjelaskan bahwa Tuhan telah memerintahkan supaya Yerusalem dibangun kembali. Ilham tentang pengukuran kota itu adalah suatu kepastian bahwa Allah akan memberi penghiburan dan kekuatan kepada umatnya yang berada dalam kesusahan dan menggenapkan kepada mereka janji-janji perjanjiannya yang kekal. Tuhan memaklumkan bahwa pemeliharaan dan penjagaannya akan sama seperti tembok api di sekeliling mereka, dan dengan perantaraan mereka, kemuliaannya akan dinyatakan kepada segala anak-anak manusia, sehingga apa yang ia sedang laksanakan bagi umatnya itu akan diketahui di seluruh bumi. Selain itu, sahabat-sahabatku, sahabat-sahabat firman, dalam penglihatan Sakaria pada pasal yang kedua ini, Tuhan juga memberikan jaminan bahwa rencananya bagi Yerusalem untuk menjadi pusat terbesar dari pekerjaan penebusannya bagi dunia akan digenapi. Oleh sebab itu, 70 minggu atau 70 tahun nubuatan diberikan kepada orang Yahudi dan Yerusalem untuk memenuhi tujuan Allah. Lihat Daniel 9 ayat 24. Dan itu baru saja dimulai saat itu. Untuk itu, Nabi Sakaria menyerukan panggilan Tuhan kepada umat-umatnya yang telah diserahkannya ke Babel untuk kembali pulang ke Yerusalem. Lihat Sakaria 2 ayat 6 dan 7. Tetapi mengapa harus dalam bentuk 70 tahun nubuatan? Ya, karena itu merupakan lambang 70 tahun lamanya orang Yehuda hidup dalam pembuangan di Babel, karena ketidaksetiaan mereka kepada Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan membiarkan mereka hidup di negeri asing itu, dan mereka berada jauh dari tanah pusaka dan bait Allah, tempat mereka berbakti kepadanya. Tetapi setelah masa itu digenapi, atau setelah masa itu lewat, maka mereka pun akhirnya menerima pembebasan ataupun kelepasan. Raja Kores menitahkan supaya mereka kembali ke Yehuda dan membangun kembali bait Allah. Lalu orang-orang Yehuda itu pun kembali ke tanah asalnya. Mereka dikumpulkan dari segenap penjuru Babel di mana mereka diserahkan untuk berjalan pulang ke Yerusalem. Akhirnya mereka pun menyatu lagi di tanah pusaka itu.
dan kembali memulai pembangunan rumah Tuhan. Walaupun sempat ada rintangan dan akhirnya terhenti, tapi melalui Raja Darius Histapes, pembangunan itu dapat dilanjutkan kembali. Kalau dipikir-pikir, siapakah sebenarnya aktor utama di balik kepulangan orang-orang Yehuda itu ke Yerusalem? Apakah Raja Kores sebagai superhero-nya? Jangan salah, sebab hanya Tuhan saja yang dapat menggerakkan hati raja itu agar memerintahkan orang-orang Yehuda itu untuk pulang. Demikian juga dengan Darius dalam memberikan izin pembangunan rumah Tuhan itu. Jadi sebenarnya yang superhero-nya adalah Tuhan Allah sendiri, karena dialah yang memulangkan mereka dan Tuhan jugalah yang melapangkan pembangunan tempat kediamannya di mana umat-umatnya boleh datang berbakti kepadanya. Tetapi pada waktu itu ternyata masih ada sisa-sisa Yehuda yang masih memilih tetap tinggal di Babel. Itulah sebabnya mengapa Nabi Zakaria atas perintah Tuhan memanggil sisa bangsa itu untuk pulang. Mereka disuruh pergi dari tanah utara dan dituntun kembali ke Yerusalem atau ke Sion. Lihat ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7 Zakaria pasal 2. Dengan janji bahwa Tuhan akan berdiam di tengah-tengah mereka berdasarkan ayat yang ke-10. Ditambah lagi, mereka juga akan digabungkan dengan berbagai bangsa, karena bangsa-bangsa itu juga akan datang menjadi umat Tuhan. Lihat ayat yang ke-11. Yehuda akan dijadikan miliknya, begitu juga Yerusalem. Itulah sebabnya Nabi Zakaria menyerukan supaya setiap makhluk berdiam diri di hadapan Tuhan. Lihat ayat yang ke-13. Sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabat surgawi, pelajaran apakah yang dapat diambil dari pasal yang kedua kitab Zakaria ini? Pelajaran yang dapat kita ambil melalui pasal ini adalah panggilan Tuhan untuk pulang. Panggilan Tuhan yang memanggil umat-umatnya untuk pulang ke Yerusalem adalah seruan untuk kita juga di zaman akhir ini. Tapi sudah barang tentu, bukan pulang ke Yerusalem duniawi, namun pulang ke Yerusalem surgawi. Oleh sebab itu jangan kita mengabaikan kata-kata Kristus yang diucapkan melalui pasal ini, yaitu ayo, ayo, larilah dari tanah utara, demikianlah firman Tuhan. Sebab ke arah keempat mata angin aku telah menyerahkan kamu, demikianlah firman Tuhan. Ayo, luputkanlah dirimu ke Sion, hai penduduk Babel. Sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabat surgawi, Sion juga merupakan lambang dari Kristus. Jadi kita diajak untuk datang kepadanya agar terlindung dari mara bahaya akhir zaman. Semua yang berlindung kepadanya akan dijaga seperti biji mata Tuhan sendiri. Seperti kata firman-Nya, sebab siapa yang menjama kamu berarti menjama biji matanya. Zakaria 2 ayat 8b. Dan dalam penjagaannya, Tuhan akan menjadi seperti tembok berapi yang mengelilingi kita. Lihat Zakaria 2 ayat 5. Sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabatku, sahabat-sahabat surgawi, Tuhan telah menempatkan kita umat-umatnya pada posisi yang sangat istimewa, yaitu sebagai biji matanya. Hanya masalahnya, kitalah yang kurang menyadari akan hal ini. Kita kurang mengerti bahwa Allah telah memberikan kedudukan yang spesial kepada kita, yaitu diumpamakan sebagai biji mata Allah. Kita tahu bukan, bahwa mata adalah bagian tubuh yang sangat penting sekaligus peka. Misalnya saja kalau mata kita kelilipan, meskipun yang masuk ke dalam mata adalah benda yang paling kecil, tetapi mata kita akan segera merasakannya, dan setelah itu menimbulkan air mata. Sangat sensitif bukan? Demikianlah dengan Tuhan kepada kita. Untuk itu, coba kita pikirkan dan renungkan kebenaran ini. Kalau Tuhan berkata bahwa umatnya adalah biji matanya, maka itu menandakan bahwa Tuhan sangat menyayangi kita. Ia akan memperhatikan kita, Ia akan menjaga kita,
melindungi dan merawat kita seperti seorang menjaga matanya sendiri. Oleh karena itu, seperti Yehuda, tanggaplah pada panggilan Tuhan untuk datang pulang kepadanya dan berlindunglah kepadanya, karena akhir sejarah dunia akan segera ditutup. Dan seperti Yehuda dan Yerusalem, nubuat yang mulia ini akan digenapi untuk semua yang mendengar seruan dan panggilan Tuhan sekarang ini. Dan seperti Yehuda dan banyak orang dari berbagai suku bangsa yang bergabung dengan mereka, maka kita juga akan bergabung dengan umat-umat Tuhan dalam gereja yang benar. Kemudian kita semuanya akan dikumpulkan untuk dibawa pulang ke Yerusalem baru milik Allah. Dan Allah akan datang dan diam di tengah-tengah kita. Demikianlah firman Tuhan, berdasarkan Sakaria 2 ayat 10 dan ayat yang ke-11. Mari kita renungkan ini bersama. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha. Shalom. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Dengan
di biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah?